Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah kepergian Jenar dan Caca, Fahmi pun ikut pergi meninggalkan kafe. Sejak ia tahu bahwa Caca akan segera menikah, ia sudah merasa sedikit kecewa. Ditambah Caca sendiri yang memberikan undangan kepadanya langsung membuat hatinya semakin kecewa dan terluka. Fahmi mengendarai mobilnya dengan kecepatan yang lumayan kencang, hingga tiba-tiba ia menghentikan mobilnya secara mendadak saat melihat seseorang yang tidak begitu asing baginya sedang menangis dan memohon kepada seorang laki-laki yang akan hendak meninggalkannya. Kenapa Fahmi bisa bicara seperti itu? Karena sang laki-laki terus berusaha melepaskan tangan wanita itu sambil terus berusaha mendorongnya. "Hei!" teriak Fahmi saat melihat wanita itu hampir tersungkur ke tengah jalanan. Fahmi segera berlari dan menangkapnya, lalu membawanya ke tepi jalan. "Tidak bisakah kau lebih lembut kepada wanita?" tanyanya dingin dan tajam. "Cih, bukan urusan loh," ucap laki-laki itu juga menatap tajam ke arah Fahmi yang kini tengah merangkul seorang wanita. "Akan menjadi urusanku kalau kau bersikap kasar seperti ini dengan orang yang kukenal," ucap Fahmi dengan wajah datar, namun matanya begitu tajam. "Haha, setelah kau merusak adikku, kau rupanya juga selingkuh darinya," ucap laki-laki itu menatap sinis kepada wanita yang kini tengah direngkuh oleh Fahmi. "Aku gak pernah berkhianat, Kak. Dia... Wanita itu tidak bisa melanjutkan ucapannya karena ia sendiri bingung siapa Fahmi. "Ini adalah terakhir kalinya aku melihatmu menemui adikku lagi. Dan jangan pernah datang lagi untuk meminta sesuatu pertanggungjawaban yang tidak pernah adikku lakukan padamu," tunjuk laki-laki itu tepat di depan wajah sang wanita. "Tapi ini memang anaknya," serunya sambil kembali menangis. Sungguh Fahmi merasa pusing berada di posisi seperti ini. Ia tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Kau pikir aku percaya?" ucapnya sinis. "Aku yakin laki-laki di sebelahmu itu juga pernah mencicipi jalang sepertimu," imbuhnya. Kali ini Fahmi sudah tidak bisa menahan gejolak amarahnya lagi. Hatinya sudah kecewa dan terluka karena Caca, dan kini ia dituduh melecehkan seorang wanita yang tak lain adalah kakak Caca. Yaps, wanita itu adalah Leona. Tanpa aba-aba, Fahmi melepaskan rengkuhannya pada Leona dan langsung menghajar laki-laki di depannya itu dengan beringas. Fahmi seperti menemukan sebuah samsak untuk meluapkan emosi yang sedari tadi ia tahan. Buk, gua gak tahu lo siapa dan ada masalah apa sama dia, tapi yang jelas lo udah mencemari diri gue dengan tuduhan lo, ucap Fahmi. Buk, dan gue yang akan pastikan dia gak akan lagi menemui laki-laki brengsek dan pengecut kayak lo di muka bumi ini, ucap Fahmi. Lalu ia segera menarik Leona untuk masuk ke dalam mobilnya. "Sit!" umpat Jordan yang tak lain adalah kakak dari Johan, kekasih Leona. Ini Fahmi mengulurkan sapu tangannya untuk Leona agar menghapus air matanya. "Thanks," jawab Leona singkat, lalu segera mengambil sapu tangan itu dan menghapus air matanya. "Apa dia kekasihmu?" tanya Fahmi. "Tapi mengapa wajahnya sedikit berbeda dengan yang kutemui saat di pemakaman Pak Faris?" imbuhnya. Mendengar nama papanya disebut, tangis Leona semakin pecah. Dadanya begitu ngilu dan perih. Leona sangat menyesali perbuatannya. Ia menyesal karena telah mengecewakan Faris. "Lah, ditanya malah nangis kejer," gumam Fahmi pelan sambil menarik nafasnya kasar. Fahmi pun segera memeluk Leona dan mengusap bahunya dengan lembut. "Kalau lo butuh bahu untuk bersandar, gue bersedia. Ya anggap aja gue lagi baik sekarang," ujar Fahmi semakin membuat tangis Leona pecah. Fahmi memang sempat membenci Leona karena ia tahu sifat Leona kepada Caca dulu. Namun Fahmi tetaplah Fahmi, pemilik hati yang selembut kapas.
Fahmi memang orangnya berbeda dengan laki-laki lain. Dia tidak tegaan kepada seorang wanita, apalagi saat melihat wanita itu menangis. Hati Fahmi akan langsung luluh karena ia mengingat bagaimana wajah bundanya saat menangis. "Masuklah," ucap Fahmi setelah sampai di rumah Leona. Aku..." Leona terdiam, tidak sanggup melanjutkan ucapannya saat melihat Lana dan Nisa tengah berdiri di teras rumahnya menatap ke arah mobil Fahmi. Seolah mengerti dengan keadaan Leona, akhirnya Fahmi ikut turun dan membukakan pintu mobil Leona. "Turunlah, mereka menunggumu," ucap Fahmi lembut. Dengan berat hati dan takut, Leona turun dari mobil dan bersembunyi di belakang Fahmi sambil menggenggam erat lengan Fahmi. "Leona, dari mana saja kamu?" ucap Nisa dengan tajam. "Selamat siang, saya ucap Fahmi langsung terhenti saat mendengar ucapan Nisa. "Jadi kamu yang sudah menghamili cucu saya?" seru Nisa dengan melemparkan tespek ke arah Fahmi dan Leona. Fahmi tentu saja terkejut dengan tuduhan itu, namun saat ia ingin menjawab, Leona malah justru semakin menahan isak tangis dan mencengkram lengannya begitu kuat. "Bu, biar saya yang bicara dengan Leona," ujar Lana. "Halah, kamu juga sama saja dengan dia. Kamu memang tidak becus dalam mengurus anak," ucap Nisa begitu tajam. "Dan kamu, saya tunggu itikat baik kamu. Bawa keluarga kamu ke sini, atau saya akan laporkan kamu ke polisi," ucap Nisa pada Fahmi. "Hah, saya?" tanya Fahmi sambil menunjuk dirinya sendiri. "Maaf, saya tidak bisa," imbuhnya sambil menatap Leona yang sedang menunduk dan menangis. "Dasar laki-laki brengsek, laki-laki tidak bertanggung jawab. Kamu sudah menghamili cucu saya, dan sekarang dengan mudahnya kamu bilang tidak mau menikahinya," ucap Nisa sambil mengangkat tongkatnya hendak memukul Fahmi. "Cukup, Nek, cukup," teriak Leona dengan derai air mata. "Kamu lebih baik pergi sekarang," ucap Leona menatap wajah Fahmi. Fahmi hanya mengangguk sebelum akhirnya ia pamit kepada Nisa dan Lana dan pergi. "Kenapa kamu biarkan laki-laki itu pergi tanpa bertanggung jawab, hah?" teriak Nisa pada Leona. "Nenek," gumam Leona menatap Nisa dengan sendu. "Kamu benar-benar tidak ada bedanya dengan ibumu. Tidak cukup ibumu mencoreng nama baik keluargaku. Sekarang kamu mencorengnya, hah? Kamu memang cucuku. Namun bila kamu tidak bisa menutup rapat aib ini, aku lebih baik tidak memiliki cucu sepertimu," ucap Nisa lalu pergi. Leona langsung terkulai lemas di lantai saat Nisa berkata seperti itu. Ia sudah tahu bahwa mulut Nisa memanglah pedas, namun ia tidak menyangka bahwa kini kepedasan mulut Nisa itu juga berlaku untuknya. "Leona, bagaimana bisa kamu sebodoh ini?" ucap Lana tak habis pikir. Anak yang selalu ia sayang dan jaga malah mencoreng nama baiknya. "Mah," gumam Leona lemah dan terisak. "Kalau laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab, gugurkan anak itu, lalu mulailah hidup baru di luar negeri," ucap Lana dingin, lalu masuk ke dalam meninggalkan Leona yang semakin terisak di teras rumah. "Ya Allah, Non Leon," seru Bi Ana saat melihat Leona terisak di lantai. "Bibi," tangis Leona semakin pecah kala Bi Ana mendekatinya. "Sabar, Non." Bi Ana cuma mampu menenangkan Leona dengan memeluknya dan mengusap bahunya pelan. "Leon udah ngecewain papa, Bi. Leon udah ngecewain papa," ucap Leona menangis di pelukan Bi Ana. "Sabar, Non. Bibi yakin bapak pasti bisa maafin Non di sana," ucap Bi Ana. Bi Ana yang mengasuh Leona dan Caca sedari kecil. Jadi Bi Ana yang paling mengenal Leona dan Caca setelah Faris. Bi Ana juga tahu bagaimana Leona selama ini selalu menjaga dan menanyakan Caca. Leona paling panik saat Caca sakit, namun ia tidak berani langsung mengungkapkannya. Ia lebih suka meminta bantuan Bi Ana daripada terjun langsung membantu Caca.
Bahkan saat Caca sedih, Leona selalu memberikan coklat lewat Biana dan berdalih Bianalah yang memberikannya. Leona sangat menyayangi Caca seperti Papa Faris menyayangi Caca. Namun rasa sayang itu harus ia kubur saat Lana menanamkan kebencian di hatinya. Leona memang sempat terpancing omongan Lana, namun itu tidak bertahan lama. Dan sejak itu, Leona lebih memilih untuk berpura-pura membenci Caca dan berpihak pada Lana. Karena ia juga cemburu dengan Faris yang selalu mengutamakan Caca. Namun lebih dari itu, Leona sangat menyayangi Caca.